kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Sebab siapa? Sebab Nabi Muhammad dilahirin. Nggak bakal kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak mungkin kita memeluk agama Islam kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Jadi memang kelahiran Nabi Muhammad adalah kelahiran yang melahirkan berbagai macam kemuliaan. Lahirnya Nabi Muhammad adalah kelahiran yang melahirkan berbagai macam keagungan. Lahirnya Nabi Muhammad melahirkan berbagai macam kebaikan dan keberkahan, baik yang ada di alam dunia maupun nanti di negeri akhirat. Sallu ala Muhammad. Ya Rabb, nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Itu kata Imam Busiri. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebab nabinya mulia, umatnya ikut mulia. Sebab Nabi Muhammad orang mulia, Nabi Muhammad manusia yang agung, umatnya jadi umat yang mulia, jadi umat yang agung sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Nikmat udah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang amanah di alam dunia, sifat amanahnya sumbernya Nabi Muhammad. Kalau ada orang jujur, ketahuilah sifat jujur yang mereka miliki sumbernya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang soleh, ketahuilah kesolehan yang mereka miliki sumbernya Nabi Muhammad SAW. Jadi apa aja kemuliaan, keagungan, keistimewaan, keberkahan, kebaikan yang kita miliki, ketahuilah sumbernya adalah Maulana Habibina Muhammad. Ya Allah, ada anak berbakti sama orang tua, ilmunya dari Nabi Muhammad. Oh, fadilah macam-macam, fadilah sholat, fadilah zakat, fadilah puasa Ramadan, fadilah umroh dan haji, berbagai macam fadilah yang kita lakukan. Ketahuilah sumbernya dari jati diri mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pertahanin, makanya kudu girang. Jangan bilang buat apa sih maulid Ustadz, buat apa sih maulid? Lah gua girang. Nabi dilahirkan girang. Adanya Al-Quran, adanya Nabi Muhammad dilahirkan, adanya hadis Nabi. Karena Nabi Muhammad dilahirkan. Nggak mungkin kita kenal Al-Quran, tahu Al-Quran, bisa baca Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, kalau bukan dari jati diri mulia Nabi Muhammad SAW. Kan dibilang di dalam kitab Maulid Simtud Durar, Al-Habibil Allama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Apa dibilang kata Habib Ali? Ama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Kata Habib Ali, wa ma min khuluqin, tidak ada akhlak mulia fil bariyati mahmud, sifat mulia yang ada di muka bumi alam ini, yang ada pada diri setiap manusia, illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud, terkecuali sifat mulia yang mereka miliki bersumber dari jati diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, kemuliaan mereka semua, karamah mereka yang mereka miliki semua, mukjizat yang mereka miliki semua bersumber dari nur cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh panasnya api yang disediakan oleh Raja Namrud. Kenapa? Karena di dalam jati diri Nabi Allah Ibrahim ada nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah nggak mau nyelakain Nabi Ibrahim. Allah tahu di dalam jati diri Nabi Ibrahim ada nur cahaya Nabi Muhammad.
Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Allah perintahkan api yang sifatnya panas menakutkan dengan kalimat ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah adem, dingin, selamat buat Nabi Ibrahim. Karena di dalam jati diri Nabi Ibrahim ada nur cahaya Nabi Muhammad SAW. Api yang panas, padam pada saat itu. Nggak jadi ngebakar tubuh Nabi Ibrahim. Kalah cahaya api dengan cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir besar. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Semua para nabi yang mendapatkan ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala, mereka terselamatkan dan diselamatkan oleh Allah karena di dalam jati diri para nabi dan rasul ada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang Nabi bilang awal apa dia bilang? Kuntu awwala khalqin apa? Wa akhirahum fil ba's. Apa? Dia bilang kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba's. Kata Nabi Muhammad, kuntu awwalan nabiyyin, aku menjadi nabi yang pertama fil khalqi, dalam penciptaannya. Tapi dalam hakikatnya, dalam realita nyata, Nabi Muhammad di akhir diutus. Diutus terakhir dari nabi-nabi sebelumnya. Tapi ketahuilah, sebelum nabi-nabi diciptakan oleh Allah, terlebih dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.